dari pempatan kesah ke pertigaan atau perteluan. Beliau bergelar Sanghyang Sapuh Jagat. Jadi kalau ada istilah Sanghyang Sapuh Jagat itu Dewaning Perteluan. Disebutkan bagi orang suci, nah, apalagi pemangku, ekejati, dwijati, ketika melewati perteluan pempatan harus mohon izin dulu kepada beliau yang berstana di sana. Jadi mohon izin bukan berarti berhenti nyakupang tangan, tidak. Tapi dalam hati nyelang margi, seperti itu istilahnya. Ratu Utara Sanghyang Catur Buana kalau di pempatan, Sanghyang Sapuh Jagat di pertigaan, titiang nyelang margi. Karena apa? Di titik-titik itu adalah titik-titik energi, titik-titik spiritual. Orang-orang suci dan termasuk walaka umat Hindu semua harus menghormati dan mohon izin kepada ide Prabawa Ida Sanghyang Widi di pempatan di pertigaan itu. Nah, seperti itu. Maka kalau ada orang ngulapin, nebusin seperti yang saya sampaikan tadi, boleh dari pertigaan, boleh dari pempatan. Dan kenapa di Bali setiap melewati pertigaan pempatan pasti ngunye di sana atau ngider buana di sana. Baik yang ngaben, kalau ngaben di sana berisi mau persawir di sana. Kalau ada sesuunan di menuju pempatan pasti meideran di pempatan itu. Ada upekara penyembelihan di tempat itu. Karena itu titik energi sakral yang ada di desa adat. Maka mari kita jaga titik sakral desa adat itu. Agar tidak sampai nanti ternodai di sana. Ya, maka tiang kurang sepaham jika di pempatan di pertigaan desa adat itu diisi dengan pos kamling begitu misalnya, diisi dengan tempat titik-titik keramaian begitu, kurang tepat menurut saya. Karena di tempat itu adalah tempat sakral yang seharusnya dijadikan ruang hijau, ruang terbuka, karena di sana pusat energi. Nah, niki jadi bahan pertimbangan kita, dan setidaknya kalau memang sudah ada bangunan, mari kita jaga titik kesucian itu. Selanjutnya, setelah dari pempatan dan pertigaan, beliau kemudian berstana di jurang sekali, di sungai, di pertemuan sungai. Di sana kita sebut beliau sebagai Sanghyang Batari Gangga. Kemudian beliau berstana di Pancoran. Beliau disebut Sanghyang Giri Putri. Kemudian beliau berstana setelah di Pancoran sungai, beliau dicari di sawah. Nah, beliau diberi gelar Betari Uma. Itulah sebabnya kenapa orang Bali menyebut sawah selain istilahnya cari disebut juga Uma. Karena yang distanakan di sana Sanghyang Uma Dewi. Siapa Sanghyang Uma Dewi ini? Tidak lain adalah sakti dari Dewa Siwa sebagai dewanya kesuburan, dewa penguasa pangan sandang papan. Betari Uma. Itu Dewi kesejahteraan. Dalam Dharma Pemaculan, Betari Uma inilah yang menguasai padi di Suargan. Nah, niki ketika Betari Uma turun ke dunia, menanam padi yang di Suargan ini ditanam di bumi. Nah, beliau ini disebut Sanghyang Nini Manuh. Nah, diantar oleh Kaki Patuh atau Sanghyang Rare Angon. Maka di mana ada sawah, di situ pasti ada peternakan. Di mana ada pertanian, pasti ada peternakan. Di mana ada nanam padi, di sana pasti ada anak ngubuh sampi atau banteng, begitu.
Karena kaitannya betariume nini manuh dengan kaki patuh, betariume dengan Sangyang Raryangon, betara siwo dengan betariume sakti beliau ini. Nah, itu. Maka di mana orang zaman dulu kan begitu, ada sawah pasti di dekatnya ada kandang sapi. Orang bertani pasti beternak, setidaknya beternak bebek, beternak ayam, beternak babi. Peternakan. Karena pertanian dan peternakan ini adalah logistik penyangga kehidupan masyarakat. Maka disebut petani penyangga tatanan negara Indonesia, kan begitu. Petani ini. Maka jangan kita meremehkan profesi seorang petani itu. Niki pun petani niki sami nyungsung betariume niki. Ya, Bapak Ibu para petani ya, di rumah di desa-desa ini nyungsung betara niki. Niki ida dane orang suci juga karena langsung betara langsung dijaga, diberikan perintah langsung merawat duen ide betariume. Nah, ketika turun ke dunia, betariume menanam padi, diikutilah oleh penjaga-penjaga rerencang, penjaga padi itu. Ketika turun ke dunia berubahlah dia menjadi walang sangit, ada jadi balang, ada jadi bikul dan lain sebagainya. Niki merana harus disimpan, mesimpanlah di pura pekendungan. Nah, nyimpan merana derika. Disimpan di segara. Nah, nanti kaitannya seperti itu. Ada uma. Setelah de uma, pindah kesah ide melinggih ring lumbung. Nah, di lumbung ide di sana memperbawa beliau bergelar Betari Sri. Nah, jadi padi ini adalah Sri. Ketika padi, nah itu beliau disebut Sri. Sawah itu betariume. Dan melinggih ring lumbung Betari Sri, kemudian turun padi ditumbuk, diselip menjadi beras. Disimpan di tempat beras, adalah di atasnya pulu. Nah, sane melinggih ring pulu itu Sangyang Triamerta atau disebut juga Sangyang Manik Galih. Triamerta. Nah, di pulu ini Triamerta siapa? Tidak lain adalah gelar Betara Laksmi, Dewi Keberuntungan. Maka setiap orang yang sudah berumah tangga wajib memiliki pulu. Wajib memiliki tempat beras. Maksudnya apa? Ketika kala-kalan kan biasa ini ke wenten pemberian pulu, ya. Yang istri, yang mempelai wanita membawa pulu. Kan enten. Nah, pulu ini adalah kemakmuran itu. Sang Grehasta asrama ini agar bisa berdiri rumah tangganya, salah satu penyangganya adalah pulu ini. Niki sampun Betara Laksmi. Nah, kemakmuran termasuk di dalamnya kesuburan mangde presiden medue sentana. Maka sangat dijagalah niki pulu ini oleh krama kita, oleh leluhur kita. Tidak boleh kita ngomong cuah cauh di dapur, apalagi pulu tidak boleh disentuh sembarangan, kan begitu. Penghormatan kepada Sangyang Triamerta. Kemudian kesah ide betara di tempat paon itu atau di kompor sekarang. Di sana berstanalah Sangyang Triageni. Ya, Sangyang Triageni yaitu Ahwania Geni, Cita Geni dan Grahaspatya Geni. Nah, Geni Triageni inilah yang disebut dengan dewa penyucian. Sebabnya di dapur itu untuk tempat nunas pengelukatan juga. Maka ketika datang dari berbagai penjuru selalu ke dapur dulu.
Itu tujuannya pengelukatan terdekat. Sang Hyang Triyageni di sana berstana. Nah, berlanjut kemudian beliau berstana dari dapur niki. Nah, beliau kemudian kembali ceritanya ke laut. Di laut inilah beliau disebut Sang Hyang Mutering Jagat atau Mutering Buana. Laut adalah tempat pemutaran jagat, tempat bersatunya semua yang dari dunia ini bersatu di laut, campuhan semuanya. Sang Hyang Mutering Jagat. Maka segala sesuatunya dikembalikan ke laut. Ketika ngaben, setelah pembakaran semua akhirnya nganyut ke laut. Kemudian ngulapin lagi dipendak dari laut. Ketika melasti ke laut. Ketika nangluk merana di laut. Niki sampun Sang Hyang Mutering Jagat. Beliau yang memutar roda kehidupan, siklus kehidupan ini. Menyucikan yang tidak suci menjadi suci kembali. Yang letah-letah dikembalikan menjadi suci. Merana kesimpan malih ring segara. Agar dari merana, nangluk merana, merananya disomya, amerta yang kita mohonkan. Maka laut ini menjadi tempat sakral. Sang Hyang Mutering Buana. Itulah sebabnya Segara Kerti ini menjadi hal ajaran penting. Konsepnya itu tadi sebagai pemutar roda kehidupan. Penyangga siklus kehidupan ini biar seimbang harus ada di laut. Maka laut juga menjadi tempat suci. Harus dijaga kesucian dan kesakralannya. Tidak boleh dieksploitasi dan dieksplorasi berlebihan. Mari jaga Sang Hyang Mutering Buana dari ke. Nah, kita semua akan kembali ke laut nanti untuk penyucian ke tahapan berikutnya. Setelah beliau ke Mutering Buana, barulah beliau diajak ke sanggar kemimitan. Nah, seperti proses penyucian ngaben itu setelah di ngerorasin, kemudian ke segara, kemudian ngunggahang ke Kemulan. Beliau berstana, kemudian Sang Hyang Dalem Kawi setelah dari laut berstana di Kemulan. Siapa yang di Kemulan? Kemulan ada 3 ruangan. Ring tengen sebelah kanan, Bapante disebut ayah, disebut Sang Hyang Paramesiwa. Niki Bapante. Di sebelah kiri Ibunte. Niki adalah Sang Hyang Sadasiwa. Kemudian di tengah Ragante, Sang Hyang Siwatma. Maka di Kemulan itu adalah Sang Hyang Tripurusa juga. Sang Hyang Tripurusa ini Paramesiwa, Sadasiwa, Siwatma, tengah Ragante. Siwatma adalah ide Sang Hyang Widi yang masuk menyerap ke kehidupan. Ikilah Sang Hyang Atma. Maka di tengah disebut Ragante, diri kita. Dari Kemulan ini, Kemulan kemimitan, maka panunggalan ning rasa. Kemulan ini, kawitan ini sebagai tempat bersatunya rasa itu. Tempat bersatunya seluruh manifestasi dalam kawi yang tadi nih, semua berada di Kemulan akhirnya. Semua akhirnya berstana di Kemulan. Maka di Kemulan disebutkan sebagai panunggalin rasa. Rasa itu berasal dari kata ra dan se. Ra artinya ra itu artinya kemuliaan. Sa berarti seger, sa juga berarti sakit. Maka mulanya seger atau kesehatan atau kerahayuan dan mulaning sakit
itu karena di kemulan. Itulah sebabnya Ibu Bapak, bagaimana kemulan ini menjadi salah satu pelinggih sentral di dalam keluarga. Kawitan ini di keluarga ini sangat disucikan sekali kemulan itu. Nah, bagaimana dengan umat Hindu di luar Bali yang tidak punya kemulan? Di mana kita memuja Bapante, Ibunte, Ragante itu tidak ada bangunan kemulan. Ya. Maka seluruh tempat suci tadi itu bisa dipuja sebagai tempat pemujaan ide Sang Hyang Widi tadi. Jadi tidak harus di kemulannya bagi umat Hindu kita yang ada di luar Bali. Tetapi yang di Bali ini kenapa kita punya kemulan itu? Pemahamannya seperti tadi. Setelah mutering buana beliau berstana di kemulan. Setelah ngaben nganyut ke segara niki diiring ngunggahang ide ring ke mulan. Bersatulah kembali beliau kepada sumbernya. Nah, pada kesimpulan akhir daripada lontar tutur gong besi ini disebutkan dalam kawi makemulaning jagat. Dalam kawi atau ide Sang Hyang Widi Wasa ini adalah sebab dari sakit itu, sebab dari sehat itu, sebab dari merana itu, sebab dari keberuntungan itu. Maka kalau kita lupa kepada dalam kawi, kepada ide Sang Hyang Widi, maka sakit itu datang. Di mana kita memohon penyembuhan, kembali kita mencari dalam kawi. Itu sebabnya di kemulan itu adalah tempat memohon kesejahteraan, tempat memohon kemakmuran, tempat memohon kesehatan, tempat memohon segalanya. Dan kalau kita melupakan kemulan, segala yang buruk itu akan datang. Maka kalau orang nunasang itu kan banyak yang bilang, oh sisip, kesisipan. Ya, oh ini ngadakang, nah, ini tidak jauh ini penyebabnya orang di rumah ini. Maksudnya orang di rumah menurut saya bukan karena penyebabnya orang keluarga A, keluarga B, tidak. Tetapi karena kita lupa pada ide betara dalam kawi yang ada di kemulan kita. Kita lupa pada diri kita yang sejati yang ada berstana di kemulan ini. Maka dari itu segala aktivitas kita apapun itu yang akan kita lakukan, berbagai profesi kita, janganlah lupa memohon restu di kemulan. Jangan lupa mohon anugerah dari tempat suci manapun. Nah, itulah dari lontar tutur gong besi ini kita belajar bahwa segala tempat di muka bumi ini tidak ada luput dari ide Sang Hyang Widi Wasa. Sarwa kalu idam Brahman. Semua ini diresapi adalah oleh kekuatan ide Sang Hyang Widi Wasa. Karena di semua tempat ada ide Sang Hyang Widi Wasa, maka di semua tempat kita bisa memuja kemahakuasaan beliau. Umat sedharma yang saya hormati dan saya cintai, demikian yang dapat saya sampaikan sedikit tentang pengetahuan Brahma Widya atau Tatwa menurut lontar gong besi ini. Semoga bisa menjadi tambahan referensi, tambahan pemahaman untuk memperkuat serada dan bakti kita ke hadapan ide Sang Hyang Widi Wasa. Semakin memperkuat keyakinan kita terhadap kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi Wasa sebagai jalan kita untuk mendapatkan kedamaian, kesejahteraan, dan kemuliaan dalam hidup ini. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Loka samasta sukino bhavantu. Om Santi 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 Om.